Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhus sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin imamil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-awwal wal akhir ayyakuna awwalan nas la siyama fi ahlihi wa qaumihi bi ta'atillahi ta'ala kay yatba'ahu ghairuhu bi tilka ta'ah fayaksuru wa yatada'afu sawabuh bi'adadi man tabi'ah wa la yakuna awwalahum bi ma'siyatillahi ta'ala fayatba'uhu ghairuh faya'zumu wizruh wa yatada'af bi'adadi man tabi'ah. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Awwal dan nama Allah Al-Akhir, maka bahwa adalah dia orang yang pertama di antara manusia, terutamanya di tengah keluarga dan kelompoknya, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada nama Allah Awal itu akan menimbulkan akhlak, menimbulkan perilaku. Dia selalu menjadi orang yang pertama dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat taat kepada Allah, terutama di lingkungan keluarganya dan kelompoknya. Jadi kalau ada acara-acara kebaikan, dialah yang pertama. Sehingga mengikut akan dia oleh yang lain. Karena dia yang memulai perbuatan baik itu, maka orang lain pun ikut. Maka banyak dan berlipat ganda pahala yang didapatkannya dengan sebilangan orang-orang yang mengikutinya. 10 yang mengikuti kita, 10 kita dapat pahala. 100 yang mengikuti kita dalam berbuat baik yang kita mulai itu, 100 kita dapat pahala. Nah, makin banyak makin berlipat ganda pahala. Itu keuntungan orang-orang yang pertama dalam melakukan perbuatan kebaikan, sehingga diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan tidaklah dia menjadi orang yang pertama di tengah-tengah keluarga, di tengah kelompoknya, di tengah masyarakatnya. Tidaklah dia menjadi orang yang pertama dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengikuti akan dia orang lain menjadi besar dan berlipat ganda dosanya sebilangan orang yang mengikuti akan dia. Jadi kalau urusan berbuat maksiat, jangan hendak jadi orang pemulaan.
Jangan hendak punya inisiatif maksiat. Jangan hendak mempunyai gagasan-gagasan maksiat. Karena kalau itu dipakai orang, dituruti orang, 1000 orang mengikut, 1000 kita menanggung dosanya. Nah, kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada al-awwal al-akhir, dia tidak akan mau menjadi orang yang punya inisiatif, punya gagasan atau memulai perbuatan maksiat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Setiap kita membaca Al-Quranul Karim seperti yang ada sekarang ini, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat pahala. Berapa ribu sehari orang baca Quran, berapa juta sehari orang baca Quran, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat saham pahala. Kenapa sebabnya? Karena Abu Bakar Siddiqlah radhiyallahu anhu yang punya inisiatif menggagas untuk mengumpul Al-Quran dalam satu jilid, satu buku itu. Rasulullah SAW wafat, Quran itu belum ada, masih tercerai-berai di kalangan sahabat. Kadada Al-Quran berbiji itu kadada. Ada di sahabat ini 2 surah, ada di sahabat Fulan bin Fulan 3 surah, ada di sahabat ini 10 ayat, ada ditulis di kulit-kulit, ada yang dihafal. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpul siapa-siapa ada yang punya catatan Al-Quranul Karim. Maka Zaid bin Sabit atas perintah Abu Bakar mencari sahabat-sahabat Nabi yang ada punya catatan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Dikumpulkanlah Al-Quran menjadi satu jilid, satu buku seperti sekarang ini. Nah, jadi setiap kali kita baca Quran dengan cara demikian, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini keuntungan orang yang punya inisiatif, punya gagasan kebaikan. Sembahyang tarawih seperti yang kita lakukan di masjid-masjid, di langgar-langgar. Setiap kali sembahyang tarawih kita laksanakan dengan cara berjamaah demikian, Sayyidina Umar bin Khattab dapat saham pahala. Berapa juta, mungkin miliar orang yang sembahyang tarawih di seluruh dunia, maka sebilangan itulah Sayyidina Umar dapat pahala. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya gagasan untuk mengumpul manusia sembahyang tarawih berjamaah bersama-sama dengan satu orang imam. Zaman Nabi belum ada tarawih. Nabi ada sembahyang malam beberapa kali di masjid bulan puasa, lalu Sayyidina berhenti. Zaman Abu Bakar belum ada sembahyang tarawih. Sembahyang malam ada di masjid, di tempat-tempat. Setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau melihat di masjid ada orang sembahyang di sana sekelompok, seikung imam. Ada di buncu sana sembahyang sekelompok, seikung imam. Lalu beliau punya pikiran, mana baiknya kita kumpul semuaan, satu orang jadi imam sembahyang tarawih. Sahabat setuju, maka dilaksanakanlah sembahyang tarawih dengan cara seperti kita ini. Jadi setiap kali sembahyang tarawih kaum muslimin di penjuru dunia dengan cara berjamaah di masjid, di langgar, di rumah, dimanapun, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an dapat bagian pahala. Coba bayangkan berapa abad sudah yang lalu, sampai hari kiamat selama tarawih berjamaah dilaksanakan, Sayyidina Umar dapat pahala. Ini orang punya awal kebaikan, diikuti oleh yang lainnya.
Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau punya gagasan untuk azan Jumat itu 2 kali. Karena kalau sekali masih belum terkumpulan lagi orang. Karena umat muslim sudah banyak, azan mesti 2 kali supaya orang jauh-jauh mendengar sempat berkumpul. Disetujui oleh para sahabat gagasan Sayyidina Utsman untuk azan Jumat itu 2 kali. Maka sampai sekarang, sampai hari kiamat, setiap azan Jumat itu 2 kali, Sayyidina Utsman dapat pahalanya. Karena beliau yang pertama punya gagasan seperti itu. Nah, yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, punya gagasan apa? Sayyidina Ali punya gagasan agar dicipta ilmu cara membaca Arab gundul, ilmu nahu. Beliau susun ilmu nahu, beliau perintahkan Abul Aswad Ad-Du'li untuk mengumpulkan itu, sehingga orang yang bukan Arab bisa membaca kitab Arab tanpa baris. Disusunlah kitab nahu atas perintah inisiatif dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, maka setiap kaum muslimin yang bisa baca kitab kada baris, bisa ilmu nahu, Sayyidina Ali dapat pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini keuntungan orang-orang yang punya inisiatif kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan maksiat pun demikian. Siapa-siapa yang punya inisiatif, punya gagasan, punya permulaan untuk melakukan maksiat kepada Allah, ditiru, dicontoh, diikut oleh orang lain, seapa orang lain mengikut, itulah dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap kali ada pembunuhan di dalam dunia sampai hari kiamat, maka Qabil anak Nabi Adam dapat dosa. Kenapa? Karena Qabil lah yang mulai membunuh manusia di dunia ini. Qabil membunuh dan sanak Habil. Gara-gara si Qabil ini membunuh dan sanak, membunuh manusia, lalu adanya mengikut. Nah, sampai hari kiamat ada pembunuhan, Qabil disiksa. Ada pembunuhan, Qabil disiksa. Kenapa? Karena dia awal-awal orang yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah la yanqusu dzalik min auzarihim syai'a." Riwayat Muslim. Tidak ada orang yang memulai dalam Islam satu kebaikan melainkan baginya dapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya dengan kebaikan itu tanpa Allah kurangi pahala mereka sedikit jua pun. Dan barang siapa yang memulai perbuatan jahat dalam Islam ini, maka dia menanggung dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya dengan kejahatan itu tidak Allah kurangi demikian dari dosa-dosa mereka sedikit jua pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di tangan dalam keluarga kita, dalam kelompok kita, ayo kita sembayangan berjamaah, anak bini umpatan berlima, 5 kita dapat pahala, kada 27, kada 27 tambah 5. Nah, makmum dapat 27 aja. Tapi kalau si imam karenanya mengajak orang lain untuk memulai melakukan sembahyang berjamaah, 10 makmumnya, berarti 37-nya dapat pahala. Sebilangan orang yang mengikutinya. Nah, siapa yang paling nyaman berbuat kebaikan ini? Orang-orang yang jadi pemimpin.
paling nyaman. Pemimpin ada di kantor, biasa anak buah 10 sampai waktu zuhur, yuk anak buah sembayangan kita berjamaah. Sembayangan di kantor berjamaah. Ini kepala desa membawai staf-stafnya nih. Yang pembakal ya kita sembayangan berjamaah zuhur. Besi staf 6 4 sembahyang berjamaah. Pembakal dapat pahala, sebilangan itu dapat pahala. Nah, makin banyak anak buah mengikut, makin banyak. Nah demikian pula orang-orang yang memulai menggagas maksiat ini paling nyaman pemimpin juga. Kita bedangdutan di pemimpin. Nah, sekampungan bedangdut. Tutuhannya ketujuh bedangdut. 1000 nang hadir, si dia nanggung dosanya, amun itu berdosa. Jadi pemimpin ini berbuat dosa nyaman, berbuat kebaikan nyaman. Hendak banyak-banyak berbuat pahala, ulah kebijakan-kebijakan yang menjadi perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah peraturan-peraturan supaya orang taat kepada Allah. Ulah peraturan jangan maksiat kepada Allah. Kalau beriman dengan nama Allah Al-Awwal wal Akhir ini. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ayyakuna amaluhu salih akhiran ba'da mautih, dan orang yang beriman dengan nama Allah Al-Akhir bahwa adalah amalnya yang salih itu hendaknya akhir sesudah wafatnya dia. Inya wafat, amalnya belum wafat. Jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Akhir, kalau dia wafat, amalnya kada wafat, terus mengalir ke dalam kuburnya. Jadi banyak-banyak artinya baisi amalan-amalan nang bila kita mati, amalan tuh kada mati, terus jalan. Nah Rasulullah pun dalam hadisnya bersabda, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Bila manusia mati, jar Nabi, putus amal. Kada kau sembahyang, kada kau puasa, kada kau bersedekah, kada kau berzikir, kada kau, habis semua amal, tutup. Kecuali 3, sedekah jariyah. Oleh ulama fikih disebut wakaf. Nah, wakaf. Wakaf itu walaupun mati nang bewakaf, selama wakaf masih dipakai orang terus mengalir. Nah ini yang dicari. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, siapa lagi? Imam-imam yang lain. Beliau hanya tubuh yang wafat, tapi ilmunya sampai hari kiamat dapat pahala mengalir ke kubur beliau selama dibaca orang kitab-kitab karangan beliau itu. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak yang salih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah jadi kalau kita beriman dengan nama Allah yang akhir, hendaklah amal saleh kita ini akhir. Jangan sampai kita mati juga. Mesti disiapkan ada amal-amal yang bakal terus mengalir ke dalam kubur kita. Antara 3 tadi, apa yang kita hendak? Mula sumur kah? Mula sumur, kita mati, sumur masih dipakai orang, banyunya masih mengalir. Nah selama itu maka dapat pahala terus mengalir ke dalam kuburnya, dapat rahmat terus ke dalam kuburnya. Dan jangan sekali-kali menjadi orang yang mati kejahatannya hidup. Nah pepalingannya yang tadi, rahimallahu mra'an matat zunubu. Allah sayang kepada orang yang bila mati juga dosanya. Yang sakit itu orang yang mati dosa hidup. Nah, dosa hidup. Sehingga orang yang dalam kubur terus dosanya mengalir ke dalam kubur. Kenapa? Karena bertinggal dosa yang hidup di dalam dunia dulu.
maulah tempat maksiat misalnya, maulah tempat orang pemainan, orang bercatur, orang bedum, mati tukang ulah. Karena orang kemarin berkumpul tuh bedum sampai ke dalam kubur dum-dumannya. Nah, jadi jangan sampai demikian. Mati orangnya, dosa kada mati. Yang kita cari itu kita mati, pahala terus hidup. Jadi wa ayyakuna amaluhu shalih akhiran ay mutaakhiran ba'da mautih. Sudah mati tetap mengalir, tetap mengalir. Wa ayyata'ammala awwala khalqihi wa akhira hayatihi, dan orang yang beriman kepada nama Allah yang awal, nama Allah al-akhir, buah keimanannya itu akan membawa dia berpikir tentang awal kejadiannya dan akhir kehidupannya. Lianna man ta'ammala dzalik yahsulu lahu khairatun katsirah. Orang yang mau merenung demikian, hasil baginya kebaikan yang banyak. Kalau kita mau merenung awal kejadian kita, mau merenung akhir hayat kita, maka akan dapat kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Mau mengingat awal kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Wallah alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah. Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda bahwa jar Nabi, kamu itu dihimpunkan kejadian kamu di dalam rahim ibu kamu. Semua manusia yang lahir ini melalui rahim, kecuali ada beberapa manusia yang lahir tanpa melalui rahim. Nabi Adam contohnya. Nah, selain pada itu rahim. Dalam rahim itu dulunya kita berupa nutfah 40 hari. Nutfah itu campuran sperma laki-laki dan telur perempuan. Nutfah 40 hari berproses di dalam rahim. Lalu menjadi segumpal darah 40 hari, jadi segumpal daging 40 hari, diutus oleh Allah malaikat khusus yang gawiannya hanya ini, meniupkan roh kepada segumpal daging tadi. Nah, disuruh malaikat ini menulis 4 perkara. Gimana menulis? Di dahi. Di dahi ini ada tulisannya. Rezeki ditulis. Yang ditulis apa? Banyak atau sedikit. Rizquhu kasir, rezeki ini orang banyak. Wa ajaluhu, umur, ditulis umur panjang atau pendek. Wa amaluhu, ditulis perbuatannya, amalnya baik atau buruk. Ditulis ahli surga atau ahli neraka. Jadi semua itu ada tulisan di dahi kita, cuma kita kadang melihat tulisannya. Nah, itulah awal kejadian kita yang perlu kita renungi, sehingga ujar Nabi, ada orang yang beramal seperti amal ahli surga.
sembahyang, puasa. Tapi karena catatan dulu dalam rahim itu orang ini ahli neraka, begitu dia hendak wafat, dia melakukan amal ahli neraka dan wafat su'ul khatimah. Dan jar Nabi lagi di dalam tulisan itu ada orang yang beramal amalan ahli neraka, begitu dia hendak wafat, dia beramal amalan ahli surga, wafat dalam husnul khatimah. Nah, jadi itu yang mesti kita renungi. Apa kira-kira kita ini? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu kita kada tahu. Itu kada tahu. Selama ini kayaknya aku husnul khatimah, Bang. Karena aku sembahyang kada suah perai, puasa kada suah perai. Jangan demikian. Jar Nabi ada orang yang beramal sepanjang hidup, amal-amal saleh, begitu mendekati mati, pindah ke amal neraka, mati dalam keadaan itu. Jadi jangan merasa bina yakin sudah. Selama ini merasa penyembahyang, tahajud, suka majelis ilmu, jangan. Karena yang menentukan itu kena di akhir hidup. Dan orang-orang yang banyak dosa jangan putus asa. Siapa tahu kena di akhir hidup Allah beri dia hidayah, dia pindah ke amal baik, mati dalam keadaan baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis itu yang menceritakan tentang awal kejadian kita. Dan sudah ada ketentuan nasib kita di situ, membuat apa kepada kita? Kalau kita berpikir, membuat kita dawamu ghammis sabiqah, membuat kita ini sedih mengingat tulisan itu. Apa kira-kira tulisan yang dalam dahiku nih? Ke neraka kah, mati ke surga kah? Lianna kitabat as-sabiqah ghairu ma'lumah, karena tulisan itu kada tahu kita kada tahu. Hal huwa minal ashqiya am minas su'ada, adakah dia orang yang celaka atau beruntung? Kita kada tahu. Kalau kita menangguh si fulan ini masuk surga, kada tahu. Dan jangan dipercaya siapapun yang mengatakan misalnya fulan itu masuk surga, jangan dipercaya kecuali disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam i'tikad ahlu sunnah wal jamaah yang selamat, tidak boleh kita meyakini seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang pina salih, pina bagus, waktu ahli surga, itu sudah menyalahi etikat ahlu sunnah. Jangan demikian. Semua anu gairu maklum kada tahu. Mau sangka baik ya, sangka baik wujud tapi jangan dipastikan. Ngaran ini sangka. Sangka itu kada pasti artinya. Jadi jangan menilai manusia yang baik itu menjadi itu ahli surga. Jangan menilai orang begitu pasiknya itu ahli neraka. Itu kita sudah keluar dari etikat ahlu sunnah wal jamaah. Sesat kita. Yang kita yakini yang masuk surga itu siapa? Sudah padahkan Nabi orang-orangnya. Yang masuk neraka siapa? Sudah padahkan Nabi orangnya. Itu yang kita yakini. Ya Nabi Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar ahli surga. Nah kita yakin Abu Bakar itu ke surga. Umar fil jannah, Umar ya Nabi masuk surga. Kita yakin Umar itu masuk surga. Nabi mendahkan. Utsman fil jannah, Utsman surga. Ali surga. Zubair ibn Awam surga. Talhah bin Ubaidillah surga. Sa'ad bin Abi Waqqas surga. Abdurrahman bin Auf jar Nabi surga.
Sa'id bin Zaid surga, 10 orang surga. Nah, itu kita wajib percaya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan. Apakah si Abdul Qadir Jailani ke surga? Kada yakin. Kenapa? Nabi tidak mendahkan. Kada mendahkan Nabi. Kada boleh kita meyakini orang itu masuk surga kalau kada ada Rasulullah yang menyatakan. Kada boleh kita meyakini orang itu ahli neraka kalau kada Rasulullah yang menetapkan. Abu Jahal masuk neraka aja Nabi, Utbah bin Rabi'ah masuk neraka aja Nabi, itu ada. Maka kita yakin itu orang ahli neraka. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan ini orang ahli surga, ini ahli neraka, itu ajaran sesat, jangan diikuti. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang masuk surga itu pasti orang-orang yang ditentukan Rasulullah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Nabi, pemimpin pemuda surga. Nah, itu surga. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, bidadari surga. Itu kita percaya. Nabi yang mengatakan. Khadijah surga. Nah, kita yakin itu percaya. Nah, kita yang kada disebut Nabi namanya itu ghairu ma'lumah, kada diketahui. Was-was kita. Ke surga juga kena mati, ke neraka juga kena mati, kita kada tahu. Jadi fayakunu bainal khauf war raja, maka dia selalu antara takut dan harap. Berharap ke surga, timbul takutan pulang karena kalau ke neraka. Berharap ke surga, takutan pulang kalau ke neraka. Sahabat Nabi, khadam Nabi bernama Kirkirah. Ini sudah paling dekat lawan Nabi, mana khadam, mana sahabat yang menyiapkan keperluan Nabi. Kirkirah umpat berperang lawan Nabi. Kirkirah nih umpat berperang dengan Nabi, dipanah oleh orang kafir, mati. Kirkirah mati. Apa kata Nabi? Huwa binnar, dia masuk neraka aja Nabi. Percaya kita, Nabi madahkan huwa binnar. Sahabat bingung, kenapa ini masuk neraka? Mana sahabat Nabi, pembantu Nabi? Diperiksa. Sekalinya Kirkirah ini menyembunyikan satu selindang milik negara. Harta rampasan perang itu milik negara, ada boleh diambil sebelum dibagi oleh panglima perang. Kira-kira ambil dahulu, buat dalam baju. Begitu naik tunggangan, panah musuh mati. Gara-gara selindang selembar milik negara diambil, masuk neraka, padahal sahabat Nabi, pembantu Nabi. Yang lain berpembantu Nabi bang, maginnya patuh kada lawan Nabi, sahabat kada lawan Nabi, apa kada, bakula kada. Ini yang pembantu Nabi, huwa binnar ya Nabi. Makanya kada kawa dipastikan orang ini ahli surga, kada kawa. Pada semuaan sebelumnya mengira kira-kira itu ahli surga karena dekat dengan Nabi. Nah, orang yang sekian umur hidupnya kafir kepada Allah, bertuhankan Fir'aun disembah. Al-Quran menceritakan ini disebut Saharatu Fir'aun, penyihir milik Fir'aun. Penyihir hidupnya menyembah Fir'aun, kafir kepada Allah. Datang Nabi Musa membawa tongkat, lalu tongkat Nabi Musa mengalahkan sihir mereka. Begitu mereka melihat sihir mereka kalah, mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Beriman. Fir'aun marah, memerintahkan bunuh semua di Fir'aun, dibunuh. Maka mereka itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Padahal sebelumnya adalah penyembah Fir'aun. Siapa sangka penyembah Fir'aun, tukang sihir gawian. Begitu mati, sebelumnya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tulisan yang ada di dahi kita ini sama sekali kada diketahui
Maka itu kita selalu disuruh was-was. Jangan punya pasti ke surga mati. Jangan pasti merasa ke surga walaupun penyembah yang tetap ada takut kepada Allah. Kalau ini kada menuntung kebaikan yang dikerjakan kada sampai ke akhir hayat kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna ghamma sabiqah hammu khatimah wa man hamma khatimah ijtahada fil ibadah wa aksara fid du'a. Orang yang risau dengan tulisan, apakah dia ditulis dulu celaka beruntung, dia risau itu, maka dia akan risau tentang akhir hidupnya gina. Kayak apa juga kena aku mati ini, beriman juga kadakah, taat juga kadakah. Nah, orang-orang yang risau dengan akhir hidupnya itu salah satu tanda bahwa dia husnul khatimah. Kita ini selalu risau, takutan menghadapi kematian nih, beriman juga kah, takutan aja, beribadah kepada Allah, berdoa, ya Allah, hamba takut su'ul khatimah, hamba minta husnul khatimah. Orang yang macam ini, ujar Abu Darda radhiyallahu anhu, alamat husnul khatimah. Jadi para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sekali-kali merasa percaya diri kayak pasti masuk surga. Kecocokannya Nabi kemadahkan ikam dina ke surga mati je Nabi na ayo jauh din tu yakin. Kita Nabi tidak madahkan kada kau meyakini. Yakin kita jatuh dalam dosa besar karena keluar dari hakikat ahlu sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ayyata'ahaba li akhir hayatih ya'nil maut, dan orang yang beriman kepada nama Allah al-akhir bahwa dia mesti menyiapkan untuk akhir hidupnya, yakni kematian. Li'annal mauta, karena mati itu laisa lahu sinnun ma'lum, mati tidak ada umur tertentu. Umur 70 mati kadada, 60 bisa, 50 bisa, 20 mati bisa. Wala zamanun ma'lum, tidak ada mati itu di masa tertentu. Masa krisis mati kadada ketentuannya. Wala maradun ma'lum, mati itu kada tertentu dengan penyakit tertentu. Orang gagal ginjal mati kada tentu. Orang serangan jantung mati kada tentu. Salismaan bisa mati, kada ada tertentu. Wala makanin ma'lum, dan mati kada punya tempat tertentu. Maka oleh karena itu mesti bersiap dimanapun kita berada, umur berapapun, mati itu pasti disiapkan terlebih dahulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara mempersiapkan kematian? Pertama, punya wasiat yang baik. Ini tanda orang bersiap mati, dia punya wasiat yang baik. Apa wasiat yang baik itu? Dia berwasiat kepada anaknya atau kepada bininya, berwasiat, aku umanya ada hutang lawan si Fulan 1 juta, si Fulan ada hutang dua aku 2 juta. Itu wasiat supaya kena seorang mati nyaman. Oh, abah ada hutang, lah kasih bayariakan. Wah, abah ada menghutangi si Fulan, lah kasih tagih. Nah, karena ada wasiat. Sepeda motor itu menyai titipan orang lain pun kita tulis wasiat. Itu tanda orang yang bersiap mati. Kalau kita kada kepencam itu berarti kada siap mati. Jadi ada persiapan mati itu salah satu tandanya adalah wasiat yang baik. Semua yang milik orang kita sampaikan kepada orang dekat kita. Semua milik kita yang ada di tangan orang sampaikan kepada orang terdekat kita. Itu contoh wasiat baik. Karena bila aku mati, kiau orang bacakan aku Quran, bacakan aku, doakan aku kebaikan. Nah, tulis dalam wasiat. Nah, ini tanda orang bersiap kematian. Apalagi tanda orang siap kematian, selalu memperbaharui tobat. Selalu memperbaharui tobat. Bisukannya tobat dosa-dosa malam tadi.
Kena kemarian tobat pulang kalau ada dosa siang tadi. Itu tanda orang bersiap mati. Kalau orang kada kepikir mati, kada berpikir tobat. Dan dia menjauhi dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang besar, karena dia takut dosa itu akan dibawanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah antara lain buah dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Awwal wal Akhir. Kemudian yang ke-75, 76 Asmaul Husna Az-Zahir wal Batin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma ziyadan fid din wa barakatuh musiyatan fid jism wa sa'atan bil tawbatan qabla al-maut sadatan indal maut badal maut wa afwan min hisabin min ajab wa tasilan min al-jannah warzuqna bikarim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka husnul khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ut alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah. يا رجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم